Jadi baik, selamat sore untuk kita semua. Sore Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat-sehat ya? Iya. Atau ada yang sakit? Oke. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Kita minta dari adik-adik untuk mewakili kita pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Amin. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih untuk adik kita yang mungkin doa. Selanjutnya, adik-adik sudah tahu ya materi kita hari ini, yaitu mata pelajaran matematika ya. Iya Bu. Oke, adik-adik siapkan buku dan pena, yaitu buku matematika ya. Oke, siapkan buku dan pena. Oke, materi kita hari ini masih tergantung masih berkaitan dengan bilangan bulat dengan pecahan ya. Iya Bu. Yang kita pelajari untuk hari ini yaitu sifat-sifat dari bilangan bulat dengan sifat-sifat bilangan pecahan. Tapi kita harus yang kita fokuskan untuk hari ini yaitu sifat-sifat bilangan bulat. Yaitu ada sifat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kita pelajari untuk hari ini yaitu penjumlahan dengan pengurangan. Adik-adik bisa mengerti? Bisa Ibu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini di mana kalian tahu pengertian dari bilangan bulat, penjumlahan dengan pengurangan. Yang kedua, bagaimana kalian menyelesaikan masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Materi kita hari ini operasi hitung bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan. Sudah habis tulis itu? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah, kita masuk pada pengertian pada penjumlahan. Oke, silakan adik-adik tulis pengertian dari penjumlahan. Penjumlahan adalah Sudah Bu. operasi yang melibatkan sudah Sudah Ibu. tanda tambah yang begini ya. Sudah. Tulis pengertian dari penjumlahan. Sudah Ibu. Oke, kita langsung pada masuk sifat-sifat penjumlahan ya. Sifat-sifat.
Sudah? Sudah, Bu. Yang pertama, sifat komutatif. Yang pertama, sifat komutatif. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Komutatif merupakan disebut pertukaran. Komutatif komutatif atau kata lain pertukaran. Oke, selanjutnya kita masuk pada rumus. Rumus dari sifat komutatif, di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Ini cuma pertukaran ya? Iya. A tambah B atau B tambah A. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Untuk lebih memahami, kita masuk pada contoh. Perhatikan. Ini contoh ya. 5 tambah 8 sama dengan 8 tambah 5. 8 tambah 5 berapa? 13. 13 ya. Ini cuma pertukaran, yaitu sifat komutatif. Yang berlaku di sini adalah sifat komutatif. Bisa pahami sifat komutatif? Bisa, Bu. Oke. Kita masuk pada sifat yang kedua. Oke, yang kedua itu sifat asosiatif atau disebut pengelompokan. Sudah? Sudah, Ibu. Asosiatif atau pengelompokan, sama halnya dengan komutatif atau pertukaran, disebut pertukaran. Sama juga asosiatif, yaitu pengelompokan. Itu kata lain. Oke. Untuk rumus asosiatif, ini jadi rumus ini komutatif ya. Iya, Ibu. Untuk rumus asosiatif, yaitu A tambah B itu satu kelompok ditambah C. C itu sendirian ya, tidak ada teman atau Iya, tidak ada Bu. teman kelompok. Sama dengan A tambah B tambah C. B dengan C itu satu kelompok. Jadi A juga sendirian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Untuk lebih memahami, kita masuk pada contoh soal ya. Iya, Bu.
Untuk contoh soal 4 tambah 7 tambah 2. 4 tambah 7 itu dalam kelompok atau dalam tanda kurung. Sedangkan 2 tidak ya? Sama dengan 4 tambah 7 tambah 2. 7 tambah 2 itu satu kelompok. Jadi 4 tambah 7 tambah 2 itu sama dengan berapa? 13. 13 ya. Adik-adik bisa pahami sifat asosiatif? Bisa, Bu. Oke. Kita masuk pada sifat yang ketiga. Adik-adik sudah tulis ya? Sudah, Ibu. Sudah apa belum? Sudah, Bu. Oke. Kita masuk pada sifat yang ketiga, yaitu identitas. Sifat yang ketiga itu identitas. Atau bilangan nol. Atau bilangan nol. Sama seperti komutatif itu pertukaran, asosiatif itu pengelompokan, sedangkan identitas itu bilangan nol. Mengapa nol dikatakan sebagai unsur identitas yang bilangan nol ya? Ya, Bu. Terhadap penjumlahan. Karena jika kita tetap penjumlahan suatu bilangan dengan nol, maka hasilnya juga tetap, ya. Iya. Contoh, untuk masuk ke contoh kita harus tulis rumus ya. Rumusnya A tambah 0. Untuk masuk contoh soal, yaitu 4 tambah 0. Jadi hasilnya 4. 4 tambah 0 berapa? 4. Kenapa bisa 4? Ada yang bisa jawab? Kenapa bisa 4? Perhatikan di sini. 4 tambah 0. 0 itu bukan 1 ya? Iya, Bu. Berarti 0 itu tidak mengandung suatu bilangan. Bilangan 1, 2, 3, tidak ya? Iya, Bu. Berarti 4 tambah 0 sama dengan 4. 0 itu anggap saja itu sebuah bilangan, bilangan yang tidak bernilai. Jadi 4 tambah 0 itu sama dengan 4. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Sifat pada sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu unsur inverse atau sifat inverse. Sudah? Sudah, Ibu. Inverse itu disebut berlawanan.
sama seperti sifat pertama, kedua, ketiga. Inverse itu berlawanan. Sudah? Sudah Ibu. Untuk rumus dari inverse itu A. Inverse itu berlawanan. Jadi A ini berlawanan dengan min A. Terus min A berlawanan dengan A. Kita sudah menentukan rumus dari inversi ya. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Lima berlawanan dengan Min 5. min 5. Lima berlawanan dengan min 5. Min 5. Satu berlawanan dengan Min min 1. Bisa pahami? Bisa Ibu. Oke, kita masuk pada sifat yang kelima. Untuk sifat yang kelima yaitu sifat tertutup. Untuk sifat yang kelima yaitu sifat tertutup. Sudah? Sudah Bu. Sudah Ibu. Sifat tertutup adalah penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulatnya juga. Tertutup. Pada sifat tertutup. Untuk rumus pada sifat yang kelima yaitu sifat tertutup. A tambah B sama dengan C, di mana C itu adalah hasilnya. Sudah habis tulis rumusnya? Sudah Ibu. Oke, kita masuk pada contoh soal. Lima tambah 2. Ini contoh ya. Di mana 5 itu A dan 2 itu B, sedangkan C itu adalah hasilnya. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. di mana 7 itu sama dengan C. C. Itu hasilnya. Untuk sifat yang kelima, Bisa Ibu. oke. Kita masuk pada pengurangan yang kedua. Yang pertama tadi itu penjumlahan. Yang kedua pengurangan. Pengertian dari pengurangan. Operasi yang melibatkan tanda kurang. Operasi yang melibatkan tanda kurang. Pakai simbol ya.
jangan pakai kalimat, pakai simbol. Yang sama kayak tambah tadi, yang melibatkan tanda kurang. Suatu, jangan tulisnya, itu cuma penjelasan dari pengurangan. Suatu bilangan dikurangkan dengan bilangan positif akan bergerak ke sebelah kiri semakin kecil hasilnya. Itu cuma penjelasan dari pengurangan. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat. Sama seperti penjumlahan tadi. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat. Untuk sifat yang pertama, itu yang tidak berlaku dalam sifat pengurangan, dalam pengurangan itu yang tidak berlaku sifat itu yaitu komutatif dengan asosiatif. Yang tidak berlaku dalam pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Komutatif itu pertukaran, asosiatif itu pengelompokan. Itu yang tidak berlaku dalam pengurangan operasi. Sifat yang kedua, pengurangan yang melibatkan bilangan 0. Pengurangan yang melibatkan bilangan dalam penjumlahan itu yang mirip dengan pengurangan yang melibat. Oke, perhatikan rumus A kurang 0. Jika A kurang 0, maka hasilnya A. Itu berkaitan dengan rumus yang ketiga dari penjumlahan, yaitu identitas yang kita pelajari bersama tadi. A kurang 0 sama dengan A. Terus yang kedua, 0 kurang A. 0-nya di depan. Kurang dengan A. A sudah pindah ke belakang. Jika 0 kurang A, maka hasilnya min A. Min A. Bisa pahami? Bisa, Bu. Oke, kita masuk pada contoh soal. Dua kurang 0. Waktu. Perhatikan contoh. 2 kurang 0. Kita perhatikan rumus yang pertama tadi. A kurang 0 sama dengan A. Jadi kita kurang 0 sama dengan 2. 2 ya. Terus yang kedua, 0 kurang 2. Min 2. Kita lihat pada rumus yang kedua ya. Ya, Bu. Jadi 0 kurang 2 sama dengan Min 2. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, kita masuk sifat yang ketiga, sifat tertutup. Yang ketiga, sifat tertutup. Itu sama halnya dengan sifat dari penjumlahannya. Ya, Bu. Iya, Ibu. Jadi rumusnya A kurang B sama dengan C.
Contoh. Di mana contoh 5 kurang 4. Di mana 5 itu A kurang di mana 4 itu B, sedangkan C itu adalah hasil. Jadi jawabannya 5 kurang 4 sama dengan berapa? Satu. Satu ya. Jadi 1 itu adalah C. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, silakan adik-adik tulis contoh soal. Habis tulis? Sudah, Ibu. Oke. Kalau sudah, ini ada salah satu contoh soal yang berkaitan dengan masalah kehidupan kita sehari-hari. Ini contoh soal dari penjumlahan dengan pengurangan. Jadi tujuan kita yang ingin kita selesaikan yaitu termasuk sifat-sifat penjumlahan dengan pengurangan untuk menyelesaikan sebuah soal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Oke, adik-adik, silakan tulis contoh. Iya, Ibu. Ini contoh yang berkaitan kehidupan kita ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Milky adalah seorang pedagang ikan. Ini mengenai pedagang ikan ya. Iya, Ibu. Sudah, Ibu. Pada hari pertama Milky mengalami kerugian sebesar Rp 100.000. Rp 100.000. Hari kedua Milky mendapat untung sebesar 150.000. Sudah? Sudah, Ibu. Dan hari ketiga Milky mengalami lagi kerugian. Pada hari ketiga Milky mengalami lagi kerugian sebesar 25.000. Sudah? Sudah, Ibu. Jadi pertanyaannya, apakah Milky mengalami kerugian atau keuntungan selama 3 hari? Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Oke, adik-adik, kita langsung menyelesaikan contoh soal tadi ya. Iya, Ibu. Hari pertama itu diketahui. Iya, Ibu. Hari pertama Milky mengalami kerugian sebesar Rp 100.000. 100.000 ya. Iya, Ibu. Untuk hari kedua Milky mendapatkan keuntungan sebesar 150.000.
Terus hari ketiga, Melki mengalami lagi kerugian sebesar 25.000. yang jadi pertanyaannya, apakah Melki itu mengalami kerugian atau keuntungan? Untuk bisa mengetahui apakah Melki itu mengalami kerugian dan keuntungan, jadi kita harus selesaikan hari pertama, kedua, ketiga untuk memilih apakah Melki itu mengalami kerugian atau keuntungan. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke. Jadi ini penyelesaian. Adik-adik perhatikan yang pertama. Hari yang pertama, Melki itu mengalami kerugian. Kerugian berarti kurang atau min. Oke adik-adik, perhatikan hari yang pertama. Melki mengalami kerugian sebesar 100.000. Kalau mengalami kerugian itu berarti kita kurang atau min. Melki mengalami kerugian sebesar berapa? 100.000. 1.000. Sebesar 100.000. Terus ditambah hari kedua, Melki mengalami Mendapatkan keuntungan sebesar 150.000. berarti ditambah 150.000. Sekarang untuk hari ketiga, Melki mengalami lagi kerugian sebesar 25.000. kerugian 25.000. kerugian sama dengan min, berarti ditambah dengan min 25.000. Jadi sekarang kita tinggal jumlahkan. Hari pertama itu Melki sudah mengalami min 100, ditambah hari kedua itu Melki mendapat untung 150.000, ditambah hari ketiga Melki mengalami kerugian, ditambah min 25.000. Ya sekarang adik-adik tinggal jumlahkan min 100.000 tambah 150.000 ditambah min 25.000. Adik-adik sudah jumlahkan ini? Sudah, Ibu. Berapa? 25.000. Rp 25.000. Jadi Melki tidak mengalami kerugian. Melki mengalami keuntungan sebesar 25.000. Ini adalah salah satu contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Silakan adik-adik tulis. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita bentuk dalam kelompok. Mengapa kita buat bentuk dalam kelompok? Karena di sini kita menguji pengetahuan
adik-adik dari awal hingga pada Oke. akhir, yaitu salah satu contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Oke, silakan bentuk dalam kelompok. Ini kelompok 1 dan ini adalah kelompok Kelompok 2. 2. Tujuan kita bentuk dalam kelompok itu berpasangan. Biar dalam satu kelompok itu ada 3 atau 4 orang, tidak bermasalah. Dalam kelompok itu berpasangan, di mana satu jadi pelatih dan satu jadi partner. Pelatih itu atau yang memimpin, sedangkan yang partner itu disebut orang yang mengerjakan soal. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Ini yang jadi partner, pelatih. Ini jadi partner. Ini jadi pelatih dan ini jadi partner. Silakan kalian bisa menyesuaikan diri. Oke. Yang jadi pelatih itu tugasnya pelatih memberikan soal kepada partner. Sudah? Sudah, Bu. Dan mengecek apakah jawaban partner itu benar atau tidak. Itu tugasnya pelatih. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Ibu. Oke, silakan. Waktu mengerjakan itu 5 menit, karena soalnya tidak terlalu rumit. Sudah? Sudah, Bisa, Bu. Ibu. Oke. Tugasnya pelatih tadi mengecek jawaban dari partner. Apakah jawaban dari partner itu benar atau salah? Itu tugasnya pelatih. Ya, Bu. Benar? Benar, Bu. Atau ada partner yang belum pahami soal? Sudah atau belum? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, sekarang pergantian posisi. Yang jadi pelatih tadi menjadi partner, dan yang menjadi partner tadi menjadi pelatih. Begitu juga kelompok berikut. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, silakan kerja lagi soal yang berikut. Untuk soal berikut, apakah ada partner yang mengalami kesulitan? Tidak ada, Bu. Siap, tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, untuk selanjutnya silakan adik-adik kumpul itu jawaban yang adik-adik kerjakan. Silakan. Silakan. Oke. Apakah adik-adik ada yang ingin bertanya mengenai materi kita dari awal hingga pada akhir? Tidak ada, Ibu. Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Oke. Selanjutnya, apakah ada adik-adik yang bisa menyimpulkan materi kita untuk hari ini? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Materi kita hari ini yaitu operasi hitung bilangan bulat. Oke, ini yaitu operasi hitung bilangan bulat positif, bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan. Untuk masuk sifat-sifat penjumlahan, ada komutatif, ada asosiatif, ada identitas, ada invers dengan tertutup. Sedangkan sifat pengurangan ada bilangan untuk sifat pengurangan bilangan yang pertama yang tidak berlaku itu
sifat komutatif dan asosiatif. Yang melibatkan nol. Yang ketiga, sifat tertutup. Terus kita sudah jelaskan lagi masalah yang berkaitan dengan kehidupan. Oke, sekian dari kesimpulan. Untuk selanjutnya, materi kita cukupkan sampai di sini, dan kita tetap bertemu di pertemuan berikut. Dan jangan lupa adik-adik pelajari lagi materi yang kita pelajari dari awal hingga pada akhir. Untuk kalau ada yang belum dipahami, nanti pertemuan berikut bisa ditanyakan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Salah satu dari adik-adik dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat adik kita yang sudah memimpin dalam doa. Pertemuan kita